Halo teman-teman, aku Naila dan aku Adik. Di sini kita berdua akan membahas mengenai distribusi dalam Islam. Kita akan membahas apa nih, A? Kita akan bahas mengenai apa sih distribusi dalam Islam itu, landasannya seperti apa, serta instrumennya apa aja. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Guys, tahu gak? Kalau kekayaan 1% orang terkaya di dunia ini menguasai hampir 50% kekayaan dunia. Gila banget ya ketimpangannya. Kok bisa sih terjadi ketimpangan seperti itu? Padahal miliaran orang hidup di bawah $2 per hari. Gila banget ya kesenjangan sosialnya. Terus apakah Islam punya solusinya akan hal itu? Welcome to Islamic Distribution System. Nah, halo, kita bahas yuk mengenai distribusi dan juga sistemnya itu kayak apa. Tapi sebelum kita bahas ke sistem distribusi Islaminya, kita bahas dulu gak sih mengenai distribusi itu apa? Naila, kamu tahu gak sih mengenai distribusi itu apa? Simpelnya, distribusi merupakan penyaluran atau pembagian di dalam ekonomi, artinya kekayaan, pendapatan, dan sumber daya dari satu pihak ke pihak lainnya. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan memberikan perumpamaan mengenai distribusi, yaitu seketika darah yang mengumpul di satu titik pada tubuh dan tidak menyebar kemana-mana, otomatis apa yang akan terjadi? Kita akan merasa sakit hingga menyebabkan kematian, bukan? Ibaratkan dalam ekonomi, kalau kekayaan cuma ngumpul di satu titik aja tanpa adanya persebaran, maka kita akan menimbulkan kemiskinan, kesenjangan, bahkan konflik sosial. Nah, sebelum membahas instrumen lainnya, kita perlu tahu landasan dan prinsip distribusi Islam. Tapi dibahas oleh Adik ya. Nah, prinsip pertama dan yang paling fundamental adalah semua harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 120 yang artinya kita ini cuma titipan, cuma pengelola, bukan pemilik mutlak. Ngerti gak bedanya? Distribusi Islam itu terdiri atas 3 pilar utama. Pilar pertama itu tauhid, kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan untuk Allah juga. Jadi niat kita mendistribusikan harta bukan cuma buat gengsi atau tax deduction saja, tapi ibadah dan juga mencari ridho Allah. Nah, pilar kedua itu adalah keadilan. Islam ini melarang keras guys mengenai penumpukan kekayaan itu hanya di satu kelompok saja. Dengar nih, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 7. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Clear banget ya. Allah itu gak mau sistem ekonomi yang bikin si kaya ini makin kaya dan si miskin juga makin miskin. Nah, untuk pilar ketiga itu kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam distribusi itu gak boleh ada manipulasi, korupsi, atau nyembunyiin harta yang bukan seharusnya. Nah, kita udah tahu nih mengenai prinsip distribusi itu kayak gimana. Kita juga harus tahu mengenai tujuan distribusi. Naila, tahu gak tujuan distribusi itu apa sih? Nah, tujuan utamanya ada 4 nih guys. Yang pertama, dakwah, di mana dakwah ini dia sarana untuk menyebarkan Islam dan memperkuat akidah. Yang kedua ada pendidikan, di mana dalam hal ini membentuk menjadi berkarakter mulia. Dan yang ketiga ada sosial, dalam hal ini membangun solidaritas dan rasa saling membantu. Serta yang terakhir ada ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi, dan pencegahan pertumbuhan harta yang gak produktif. And now this is the exciting part guys. Sebenarnya apa aja sih tools atau instrumen yang Islam sediakan untuk distribusi kekayaan ini? Surprisingly banyak ya, and each one itu punya fungsi uniknya yang sendiri-sendiri gitu. Instrumen nomor 1 dan yang paling powerful itu adalah zakat. Zakat itu wajib. Guys, bukan cuma suka-suka. Jadi kalau harta kita udah mencapai nisab dan juga haul, kita itu harus bayar zakat. Sudah, zakat itu dibagi menjadi 2. Zakat fitrah yang dibayar di bulan Ramadan dan juga zakat mal atau zakat harta. Dan zakat ini itu cuma boleh disalurkan ke 8 orang yang sudah Allah tentukan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60.
Nah, instrumen yang kedua itu namanya ujrah atau upah. Ini tuh basically sistem pemberian upah yang adil untuk pekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya bayar upah tepat waktu dan sesuai kesepakatan itu gak boleh nunggak guys, dan juga gak boleh ngemplak. Seperti itu. Nah, instrumen ketiga itu ada waris atau warisan. Islam itu sudah mengatur dengan detail banget gimana pembagian harta peninggalan seseorang yang setelah meninggalnya. Ada aturan siapa yang dapat berapa, semuanya fair dan juga profesional. Dan yang menarik, sistem waris Islam ini mendorong distribusi harta ke banyak pihak. Gak dikasih ke satu orang saja gitu. Selain yang mandatory, ada juga instrumen sukarela yang super recommended banget. Kayak infak, sedekah, wakaf, dan juga hadiah. Nah itulah instrumen-instrumen distribusi dalam Islam. Soalnya kita akan bahas gak sih mengenai perbandingan antara sistem distribusi kapitalis dan juga sistem distribusi Islam. Tapi dijelasinnya sama Naila ya. Oke guys, sekarang aku akan membandingkan antara sistem distribusi kapitalis dengan sistem distribusi Islam. Apa bedanya? Nah, kalau kapitalis, mereka yang menimbun kekayaan tanpa batas. Sedangkan pada Islam, kekayaan harus diedarkan dan dizakati. Di dalam kapitalis juga harta adalah hak si pemilik. Sedangkan di Islam, harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, dari perbedaan itu, kita ketahui bahwa sistem kapitalis cenderung memperlebar kesenjangan ekonomi, di mana 1% teratas jauh lebih kaya, sementara 50% ke bawahnya pertumbuhan akan melambat atau malah semakin menjadi miskin. Sedangkan pada sistem Islam ini, mereka mendistribusikan lebih merata, kemiskinan berkurang, dan ekonomi lebih stabil karena daya beli masyarakat yang meningkat. Pertanyaan penting, apakah sistem distribusi Islam ini bisa diterapkan di Indonesia? Absolutely, bahkan udah berjalan sebenarnya guys. Kegiatan penyaluran zakat, wakaf secara produktif. Kita ini punya Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional, dan juga berbagai LAZ atau Lembaga Amil Zakat, serta BMT yaitu Baitul Mal wa Tamwil, yang aktif menghimpun dan menyalurkan dana umatnya. Data tahun 2023 menunjukkan potensi zakat Indonesia itu mencapai 300 triliun per tahun. Bayangin, kalau ini semua terhimpun dan tersalurkan secara optimal, Indonesia bisa eliminate kemiskinan ekstrim, tingkatkan akses pendidikan dan juga kesehatan, bahkan boost ekonomi secara masif. Tapi dari semua itu tentu ada challenge-nya, kesadaran umat yang masih kurang, sistem pengelolaan yang perlu diperkuat, dan juga transparansi yang harus ditingkatkan. Nah guys, after semua yang kita bahas tadi, distribusi dalam Islam itu bukan cuma teori ekonomi saja. Ini tuh kayak sistem komprehensif yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan juga ekonomi secara sekaligus. Sistem ini tuh kayak mengajari kepada kita bahwa kekayaan adalah amanah, bukan tujuan akhir. Dan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita kelola dan distribusikan. Bayangin deh kalau setiap muslim di Indonesia yang 87% dari populasi benar-benar menerapkan sistem distribusi Islam dengan konsisten. Kita ini bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di mana gak ada lagi anak yang putus sekolah karena gak mampu, dan gak akan lagi ada orang yang sakit karena gak bisa berobat. Nah, yang paling penting, kita dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan di dunia dan di akhirat. So, mulai dari kita sendiri harus bayar zakat, rajin sedekah, dan jangan tunda bayar upah orang lain untuk kerja yang bersama kita. Nah, betul juga, karena sejatinya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya. Mari kita wujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata.